Banyak kan kalau saya nggak datang, nah mereka tanya 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? Rame lagi nah. Bapak Jokowi hadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM disambut luar biasa oleh alumni angkatan tahun 80. Wow, ini luar biasa guys. Kira-kira ada yang kepanasan enggak? Ada yang dakdikduk enggak ini? Ada yang wajahnya pucat enggak ini? Karena Pak Jokowi membuktikan bahwa beliau betul-betul alumni Fakultas Kehutanan UGM dan beliau diberikan waktu untuk sambutan di depan, ya. Kemudian Bapak Jokowi juga menyatakan kalau saya tidak hadir hari ini, beliau sebetulnya punya kesibukan yang luar biasa, tapi menyempatkan di acara reuni. Kalau saya tidak hadir, katanya begitu. Wow, semakin tidak karuan itu. Berkuar-kuar. Wah, acara reuni Bapak Jokowi tidak hadir, itu sudah pasti palsu. Waduh, siap-siap tuh ya, siap-siap ya. Coba seperti apa ini? Sambutan Bapak Jokowi, dan juga para alumni juga memberikan aplaus terhadap Bapak Jokowi. Ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Jaya Salam. Yang saya hormati Bapak Direktur, sahabat-sahabatku semuanya. Saya lihat waktu Pak Arif menyampaikan mengenai nostalgia, saya lihat senang semuanya. Jangan senang dulu tuh, karena ijazah saya masih diragukan. Hati-hati nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi begitu tidak, yang 88 juga. Saya kadang geleng-geleng juga ini kita ini, aduh. Kadang nggak masuk logika, tapi Pak. Ya kejadiannya, peristiwanya seperti yang kita lihat. Kita ini kuliah sulit-sulit. Enggak, kalau saya lulus semua. Lulus terus. Beda kalau teman baik saya Jambrung. Ada enggak? Ada. Mana Pak? Nah, kalau Pak Jambrung Sasono, seingat saya dulu matematika sampai 4 kali. Benar Pak? Sini Pak. Dosennya Pak Dalio. Ini berapa kali Pak matematika Pak? Dengan saya 4 kali, mengulang ternyata 8 kali. Saya ingat anak beliau ini teman dekat saya, teman-teman dengan saya, jadi saya ingat betul. Nah kalau yang diragukan Pak Jambrung itu boleh. Matematika mengulang terus. Saya tuh nggak pernah mengulang. Terima kasih Pak. Kira membantu Pak Jokowi nggak? Ya membantu tentu iya ya, pasti membantu loh. Ya, karena kan selama ini kan dikira teman ini settingan gitu. Ya itu kan orang, ya harusnya kan orang nggak bisa dong mengatakan ijazah itu palsu sementara dia nggak pernah melihat barangnya seperti apa ya kan. Kok bisa-bisanya gitu loh, mengatakan 11 triliun persen palsu sementara mereka nggak pernah lihat barangnya gitu.
Pak nalihat itu Pak, saya Yang namanya ijazah mas, gimana orang mata nunjukin ijazahnya ya. Pak izin Pak, ini kan soal ijazah kan biar bagaimanapun sudah masuk proses hukum kan. Nah, dari teman-teman seangkatan Pak Jokowi, kira-kira ada nggak yang bersedia untuk dipanggil ke sidang? Oh kita udah banyak mas, udah puluhan di BHP. Nggak untuk sidang-sidang Ya pasti resmi Pak? sidang lah, kalau udah di BHP kalau memang diperlukan dipanggil lah. Oh sudah ada yang di BAP memang? Pak? Banyak. Oh gitu. Jadi berarti akan sidang, nanti ikut sidang? Akan sidang. Sebagai saksi Pak Jokowi Sebagai Pak? saksi, termasuk saya. Dulu Bapak dipanggil di mana? Di BAP di mana Pak? Di Polda DKI. Ya. Terus pertanyaannya seputar apa Pak? Oh iya, jangan dong. Itu. Pak lulus bareng atau apa Pak? Oh enggak, Pak Jokowi duluan. Oh Pak Jokowi duluan? Ya. Bapak saya tahun 8. Saya 86. Jokowi 85 itu. Ya. Artinya Kalau sehari-hari memang bareng terus Bapak? Naik gunung atau Oh kan naik gunung kan belum tentu sebulan sekali. Oh ya kan. Dalam satu periode kuliah tuh ya beberapa kali naik gunung. artinya teman-teman siap menjadi saksi Pak Oh Jokowi? siap Pak, kita siap nih semua jadi saksi. Gimana? Ya kan? Saksi itu, keterangan saksi itu adalah alat bukti nomor 1 loh. Masa kita mau berbohong? Sebagai teman bilang, oh teman settingan, gila itu orang gak waras yang ngomong kayak gitu tuh. Masa teman settingan hanya demi seorang Jokowi? Teman-temannya semua saya di setting. Oke siap Pak. Hah? Pasti, asli. Ya kan? Gimana gak pasti? Wong, teman-temannya masih banyak saksi itu. Silakan Anda tanya satu persatu nih yang pakai baju ini. Ini asal jangan yang ibu-ibunya karena istri-istrinya nggak ngerti. Pak 88 itu berarti dibagi berapa kelas Pak? Satu kelas Pak. Oh bareng Iya, kalau sekolah dulu di ruangan berdua itu. Belum ada jurusan waktu itu Pak ya? Emang kehutanan nggak ada jurusan Pak. Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang ngurusi masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan. Jadi bukan berarti teknologi kayu itu kan memang apa ya, itu cuman lontaran orang kalau ngambil itu wah berarti dia jurusan teknologi kayu gitu. Nah, Pak Jokowi kan Minatan. dipolisikan karena itu Pak. Tanggapan Bapak gimana Pak? ekonomi kayu. Ya memang apa gitu ada teknologi kayu itu apa kan peminatan. Cuman secara formal namanya adalah jurusan teknologi hasil hutan. Tetapi orang lebih suka menyebutnya teknologi kayu karena hasil hutan utamanya adalah kayu. Berarti keliru Pak ya, mempolisikan itu ya Pak ya? Ya keliru. Risma ngerti apa? Tentang kehutanan, saya ini temennya kok. Saya masih kehutanan, dulu alumni kehutanan. Satu kata kalau boleh saya sampaikan buat beliau, sabar. Nah, Bapak Jokowi ini luar biasa, punya hati yang lembut, punya hati yang sejuk, meskipun difitnah, dituduh bolak-balik sama mereka penuduh itu, tapi tetap beliau tidak membalas secara kasar ya. Tidak ada hal-hal yang membuat balasan yang sangat kejam sih sebetulnya. Tidak, santai, beliau santai, bahkan pernah mengatakan sebetulnya kalau beliau ini kasihan kepada mereka gitu loh. Tapi kalau dibiarkan ya akhirnya begitu, mereka itu semakin menjadi-jadi. Nah ini Bapak Jokowi sangat luar biasa ya, biar tidak muncul lagi kegaduhan, tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh. Akhirnya beliau menyempatkan untuk hadir di acara reuni ya Fakultas Kehutanan UGM. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Jokowi ini masyarakat seperti kita ini yang yang taunya hanya melalui media sosial, yuklah kita berpikir secara positif, secara logika. Ya tidak mungkin lah sekelas kampus besar UGM itu main-main, ya kan? Pada saat awal-awal Bapak Jokowi nyalon sebagai wali kota, tidak mungkin lah KPU-nya, Bawaslu-nya terus bohong. Institusi sangat luar biasa loh. Institusi yang satu-satunya bisa penyelenggaraan pemilu kada pada waktu itu. Kan tidak mungkin juga. Ya Metro, kepolisian, Polda Metro Jaya dan lain-lain itu berbohong. Kita kan harus percaya kepada institusi bangsa ini. Kalau kita tidak percaya, maka seperti apa sebetulnya menurut mereka pandangan negara ini gitu loh kan? Apakah
kita harus percaya dengan omongannya Roy Suryo yang hanya meneliti dengan fotokopian yang diambil dari media sosial gitu loh. Kecuali Pak Roy Suryo ini meneliti barang yang asli, kemudian diuji forensik, ya kan? Terus ditelitilah menurut keahlian mereka. Nah ini nggak asli nih. Baru itu kita harus berpikir negatif ya. Yang diteliti fotokopian hasil dari media sosial. Terus menuduh-nuduh tidak asli. Nah ini kan juga repot. Yuklah kita berpikir positif, hai masyarakat yang yang masih percaya terhadap Roy Suryo. Kita doakanlah persoalan ijazah sudahlah semoga cepat selesai dan kita bisa fokus ke persoalan lain. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.